Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Udah lama banget saya nggak bikin video ada apa sih. Dan untuk itu izinkan saya menyampaikan dua hal. Pertama, welcome back to ada apa sih? Khususnya untuk teman-teman yang ada di balik layar. Dan yang kedua, untuk teman-teman yang baru bergabung, program ada apa sih? Adalah program di mana kita akan ngebahas semua hal yang tengah hype di kalangan anak muda. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang procrastination atau kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan dan bagaimana kita bisa menghandle-nya. Ada apa sih? Teman-teman, di tengah kita semua sekarang belajar dari rumah, bekerja dari rumah, berkarya dari rumah, beraktivitas mayoritas kita sekarang dari rumah, kecuali saudara-saudara kita yang ada di sektor-sektor tertentu yang mengharuskan mereka untuk tetap berangkat pulang pergi, salam hormat sekali untuk mereka. Maka salah satu kebiasaan buruk yang akhirnya Sherly sadar, ini yang paling sering terjadi pada kita, setidaknya pada diri Sherly sendiri, yaitu procrastination. Kebiasaan kita untuk suka menunda-nunda sesuatu. Apapun, bisa itu tugas, bisa itu pekerjaan, bisa amanah, bahkan gak jarang kita menunda untuk membuat keputusan, menunda mengeksekusi ide dan gagasan kita, dan lain sebagainya. Alhasil, kita menunda kesuksesan kita sendiri, ya minimal kesuksesan kita dalam menyelesaikan satu pekerjaan dan lanjut pada pekerjaan lainnya, yang tentu harapannya adalah bagian dari produktivitas, bukan sekedar sibuk. Pikiran dan asumsi seperti, tenang, kan masih ada besok, deadline-nya masih minggu depan, hari ini nonton dulu aja deh, kayaknya hari ini lagi nggak mood deh, besok aja ya mulainya. Umur kita masih belasan atau 20-an tahun, masih ada 10 tahun lagi sebelum masuk kepala 3, yang kepala 3 masih ada sekian tahun lagi sebelum kepala 4, dan seterusnya. Belum lagi, sekarang kita makin terbatas ruang geraknya. Jumlah screen time kita meningkat. Ada begitu banyak distraksi dari Internet of Things yang membuat kita semakin gampang hilang fokus dan kembali menunda pekerjaan kita. Komen di bawah kalau teman-teman ngerasa hal yang sama ya. Oke, back to the topic. Karena procrastination ini jadi masalah sebagian besar anak muda sekarang, akhirnya Sherly dan tim mencoba untuk melakukan riset, termasuk Sherly nanya ke beberapa mentor dalam dunia self-development, dan mencoba untuk mempraktekkan beberapa teknik pada minimal diri Sherly sendiri, dan akhirnya menemukan satu skill yang menurut Sherly paling penting sekarang kita adopsi, terutama dalam menghandle kebiasaan suka menunda-nunda pekerjaan ini, yaitu seni mengelola diri sendiri atau istilahnya self-management. Impact-nya tentu akan banyak, namun yang ingin Sherly angkat adalah impact pada kemampuan kita untuk tidak lagi menunda pekerjaan. Ada 5 alasan yang paling sering muncul ketika kita menunda pekerjaan. Pertama, malas. Yang kedua, deadline-nya masih lama. Yang ketiga, gak ada mood buat ngerjain sekarang. Yang keempat, gak punya kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan yang kelima, lagi gak punya ide. Yang semua ini berakhir pada keputusan dan pilihan sikap, nanti aja deh ngerjainnya. By the way, komen di bawah kalau teman-teman punya alasan lain kenapa sering nunda pekerjaan selain dari 5 hal tadi ya. Kalau kita mau lihat, 5 alasan tadi erat kaitannya dengan pikiran dan emosi kita, yang kedua-duanya kontrolnya ada pada diri kita. Nah, sekarang kita masuk ke self-management ya teman-teman. Menurut transformingeducation.org, self-management atau self-control atau istilah lainnya self-regulation is the ability to regulate one's emotions, thoughts, and behaviors effectively in different situations. Yang artinya kurang lebih kemampuan kita untuk mengontrol atau mengatur emosi, pikiran, dan sikap secara efektif pada situasi yang berbeda. Ada 2 hal yang ingin Sherly garis bawahi di sini. Pertama, yang bisa kita atur, dan yang kedua, yang nggak bisa kita atur. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita mengatur emosi, pikiran, dan pilihan sikap kita. Dan yang nggak bisa kita atur adalah situasi itu sendiri. Yes, situasi yang terjadi di sekitar kita. Situasi sekarang kita di rumah aja. Situasi keluarga kita sekarang sedang kena musibah. Situasi kabar dan berita yang beredar saat ini. Situasi deadline yang tinggal 1 hari lagi, 1 bulan lagi, situasi besok adalah ujian, dan seterusnya. Artinya, dalam self-management, kita yang mengatur tugas kita ingin diselesaikan semaksimal apa dalam batas waktu yang tersedia,
Bukan karena batas waktu yang tersedia adalah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan situasinya adalah seperti ini, maka kita hanya bisa selesaikan segini. Kita mencoba mengontrol apa yang bisa kita kontrol seperti emosi, pikiran, pilihan sikap kita, bukan mencoba mengontrol situasi termasuk waktu. Kenapa menurut Shirley procrastination lebih efektif dihandle menggunakan self-management, bukan time management, kemampuan kita untuk mengatur diri kita sendiri, bukan kemampuan kita untuk mengatur waktu? Alasan pertama, dalam 1 hari, kita cuma punya waktu 24 jam. And that's it. Nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Nggak peduli situasi kita sedang kayak gimana. Mau sedang senang, mau sedang sedih, mau sedang marah, mau sedang kecewa, mau sedang dapat musibah. Waktu nggak akan pernah nunggu, waktu nggak akan pernah berhenti, dia akan terus bergerak. Mungkin kita bisa membagi waktu, namun kita nggak bisa mengontrol waktu. Dan daripada kita mencoba mengaturnya, lebih baik kita mengatur dan mengelola diri agar bisa hadir di posisi yang paling optimal saat kita sedang menyelesaikan pekerjaan atau menghabiskan waktu dalam satu aktivitas tertentu. Dengan kata lain, kita mengejar kualitasnya, bukan kuantitasnya. Kita mencoba mengatur resources-nya, bukan time-nya. Kita berupaya mengelola tugasnya, energi kitanya, fokus kitanya, emosi kitanya, berada pada posisi terbaik pada saat kita mengerjakan tugas itu, daripada mengelola waktunya yang dihabiskan. Karena bisa jadi kita menghabiskan 1 jam menyelesaikan satu tugas, tapi dengan mengelola 4 hal tadi atau self-management teknik, kita bisa menyelesaikan tugas yang sama hanya dengan 30 menit, dengan hasil yang sama, bahkan bisa jadi lebih baik. Nah, lebih hebatnya lagi teman-teman, kalau kita bisa dapat keduanya. Kualitasnya dapat, kuantitasnya juga dapat. Hasilnya tentu akan di atas rata-rata. Alasan kedua, kenapa menurut Shirley self-management ini lebih baik dari time management, karena situasi, kondisi, dan posisi kita berbeda-beda. Tentu kita semua tahu bahwa pekerjaan, profesi, kita jelas berbeda. Dan perbedaan ini menuntut kita untuk hadir di waktu yang mungkin juga berbeda. Ada pekerjaan yang menuntut kita 9 to 5. Di industri kreatif misalnya, bisa jadi ide lebih ngalir di malam hari. Pada seorang penulis perempuan yang sudah punya anak 3 misalnya, dan semua umurnya di bawah 10 tahun. Mungkin waktu menulisnya jauh lebih berkualitas 2-3 kali lipat saat anak-anaknya tidur siang. Bagi mahasiswa dan pelajar, mungkin pagi sampai siang adalah waktu terbaik untuk ikut seminar dan ngerjain tugas. Bagi teman-teman yang aktif akademik dan organisasi, bisa jadi dini hari pukul 3 sampai 5 adalah waktu terbaik mengerjakan hal-hal penting. Nah, perbedaan situasi, kondisi, dan posisi kita ini membuat kita harus punya self-management yang baik untuk mengelola apapun, termasuk seni dalam mengelola keputusan untuk tidak menunda pekerjaan. Nah, berikut adalah 7 tips gimana Shirley mengelola tugas, energi, fokus, dan emosi agar bisa hadir dalam keadaan optimal dan in zone saat menyelesaikan pekerjaan kita. Yang pertama adalah bikin skala prioritas. Ada banyak cara yang bisa dipakai, mulai dari konsep penting dan mendesak ala Eisenhower Matrix, melihat mana yang keseharusan dan kesemestiannya, hukum sebab akibat, dan lain-lain. Setidaknya 3 konsep skala prioritas tadi sering saya gunakan tergantung momentum dan konteks pekerjaan. Bukan nggak mungkin saat memutuskannya, kita berdiskusi dengan support system kita. Yang kedua adalah tulis. Dengan kita menulis atau mencatat apa yang menjadi prioritas kita tadi, bisa jadi malam harinya, bisa jadi pagi harinya sebelum memulai aktivitas, kita bisa memperkecil skala out of the track saat mengerjakan sesuatu. Dan kalau Shirley pribadi, memang senang dan punya kepuasan tersendiri, happy gitu kalau pekerjaan selesai, terus bisa nyoret. Yang ketiga, do it differently and be creative. Lakukan dengan cara yang berbeda teman-teman, bisa jadi posisi yang berbeda, bisa jadi urutan yang berbeda. Kalau kita biasanya belajar di kamar, coba sesekali belajar di taman. Kalau kita biasanya belajar di dekat sudut jendela A, coba sesekali pakai sudut jendela B. Atau kalau urutannya biasanya ngopi, kerja, makan, olahraga, coba sesekali dibalik, olahraga, kerja, makan, ngopi. Nah, cara kayak begini bakal ngebuat tubuh kita kembali beradaptasi dengan kebiasaan yang sedikit kita adaptasikan tanpa mengurangi esensi dan value dan cenderung ngebuat kita jadi nggak gampang bosan. Tips nomor 4 adalah fokus. Teman-teman, penelitian Corley dalam bukunya berjudul Rich Habit menunjukkan bahwa lebih dari 80% orang sukses ini sangat berhati-hati menghabiskan waktunya dan hanya punya satu target besar per tahunnya.
One work in one time, satu pekerjaan di satu waktu. Kalau memang di antara teman-teman ada yang punya kemampuan multitasking, ya nggak apa-apa. Namun pertimbangkan kualitas dari hasil pekerjaan teman-teman. Karena produktif itu beda dengan sibuk. Kemana fokus kita pergi, ke situ energi kita mengalir. Tips yang kelima adalah sistem reward and punishment. Ada sebagian orang yang cocok dengan sistem reward, ada yang cocok dengan sistem punishment. Tergantung kita, nggak ada masalah, silakan teman-teman yang pilih. Untuk yang cocok dengan sistem reward, maka bayangkan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat teman-teman happy. Kalau saya berhasil, maka saya akan dapat titik-titik. Dan yang cocok dengan sistem punishment, teman-teman bisa menggunakan rumus. Kalau saya nggak berhasil, maka tanggung jawab saya akan bertambah 2 kali lipat, atau ditunda dulu deh ngobrolnya, ditunda dulu deh nontonnya, ditunda dulu deh ngegamesnya, dan seterusnya. Cara kayak begini akan memotivasi kita untuk berusaha dan mengupayakan diri seoptimal mungkin saat menyelesaikan pekerjaan kita. Karena harapan dan rasa sakit adalah 2 motivasi besar manusia kenapa kita mau melakukan sesuatu. Tips ke-6 sekaligus yang terakhir adalah paksakan. Paksain aja. Ini jadi satu kata kunci yang menutup sekaligus membungkus dari semua penjelasan yang ada di video ini. Paksain. Berat sih, tapi paksain aja. Malas sih, tapi paksain aja dulu. Capek sih, tapi paksain aja dulu. Di awal mungkin akan sulit teman-teman, tapi paksain aja dulu. Karena ini hanya tentang kebiasaan. Menunda-nunda itu adalah kebiasaan. Dan cara terbaik untuk melawan kebiasaan buruk adalah paksakan kebiasaan baik itu untuk hadir. Jangan-jangan selama ini kita terus menunda-nunda pekerjaan karena memang tidak ada alternatif habit baru yang kita coba hadirkan. Without a risk, there is no reward. Tanpa ada resiko keluar dari zona nyaman, resiko rasa sakit kita, resiko melawan rasa capek, malas, jenuh, dan lain-lain, maka nggak ada reward yang pantas untuk kita dapatkan. Paksain aja dulu kebiasaan baik ini hadir, ke depan kita akan berterima kasih, minimal pada diri kita sendiri. Karena mau dan rela memaksakan hal baik secara konsisten, yang akhirnya akan berubah jadi habit. Semangat untuk kita semua, sampai ketemu di episode Ada Apa Sih? Selanjutnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.